warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Astuti SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh rekan sejawat sesama teman guru matematika di SMA Negeri 1 Sungai Tarap, yaitu Ibu Zuriati. Selamat pagi Bu Yati. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya Bu Yati? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yati atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan praobservasi, yang mana kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan supervisi akademik yang akan kita laksanakan di kelas Bu Yati nantinya. Baiklah Bu Yati, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi Bu Yati terkait dengan kegiatan observasi kelas yang akan kita lakukan. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menggali lebih dalam kepada Bu Yati terkait dengan persiapan yang akan Bu Yati lakukan untuk melaksanakan observasi kelas. Kira-kira dari kegiatan observasi kelas yang akan kita lakukan pada hari Kamis depan Bu Yati. Baiklah Bu Yati, sebelum pada hari Kamis besok kita melaksanakan observasi kelas di kelas Bu Yati mengajar, yaitu di kelas 10E2, rasanya sangat perlu sekali kita lakukan percakapan praobservasi ini Bu Yati, guna melihat sejauh mana persiapan Bu Yati dalam melaksanakan kegiatan observasi kelas. Pertanyaan pertama yang ingin kami ajukan Bu Yati terkait dengan materi yang akan Bu Yati ajarkan di kelas 10E2 nanti, kira-kira apa yang menjadi target atau tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yati capai? Baik, Bu, pada saat observasi nanti tujuan pembelajaran yang akan Yati capai yaitu peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel di dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang ingin Bu Yati capai, kira-kira apa-apa saja yang menjadi area terhadap pengembangan pembelajaran yang akan Bu Yati lakukan di kelas 10E2 nantinya? Kalau area yang akan Yati kembangkan pada saat observasi nanti, Bu, itu ada 3: aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Kalau di aspek pengetahuan nanti peserta didik dapat mengetahui kembali konsep awal menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, karena dalam menyelesaikan permasalahan tersebut peserta didik diminta kembali menyelesaikan mulai dari mengubah permasalahan ke model matematika, nanti baru dari model matematika tersebut baru dia menyelesaikan ke dalam konsep awalnya. Yang kedua itu aspek keterampilan. Peserta didik nanti diminta menulis kembali di lembar kerja peserta didik atau di LKPD. Mereka bekerja secara kelompok. Setelah mereka bekerja baru tampil ke depan kelas. Itu bagaimana nanti keterampilan mereka berbicara di depan. Yang ketiga itu aspek sikap. Kalau aspek sikap itu juga ada 3 yang ingin Yati kembangkan, Bu. Yang pertama disiplin. Yati nanti memberikan waktu pengerjaan LKPD di setiap kelompok. Yang kedua yaitu aspek tanggung jawab, mereka bertanggung jawab dalam mengerjakan LKPD-nya. Yang ketiga yaitu aspek bekerja sama, bagaimana nanti mereka bekerja sama dalam mulai dari pengerjaan hingga nanti presentasi ke depan. Iya. Berarti untuk area pengembangannya memang mencakup ketiga ranah ya Bu Yati, ada ranah pengetahuan, ada ranah keterampilan, dan juga ada ranah sikap. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Yati, agar ketiga area pengembangan ini dapat tercapai Bu Yati dalam kegiatan observasi kelas nantinya, kira-kira apa yang menjadi strategi dan metode pembelajaran yang ingin Bu Yati terapkan di kelas nantinya? Strategi yang akan Yati terapkan nantinya itu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, Bu. Yang pertama itu dari modelnya itu ada program based learning, di mana nanti peserta didik memecahkan permasalahan yang di LKPD. Yang kedua itu metode yang akan Yati sampaikan. Metodenya itu karena mereka bekerja kelompok, berarti nanti mereka berdiskusi kelompok dan juga tanggung jawab. Baiklah Bu Yati, berdasarkan uraian yang telah Bu Yati pertajam kembali terkait dengan strategi dan metode pembelajaran, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran nantinya apakah Bu Yati membutuhkan media pembelajaran sehingga strategi dan metode yang Bu Yati terapkan ini memang terlaksana sebagaimana mestinya? Iya, Bu. Pasti Yati menggunakan media karena mereka berkelompok, berarti media yang digunakan itu LKPD dan juga nanti peserta didik itu juga akan tampil atau presentasi depan kelas, otomatis Yati menggunakan infocus juga. Ya. Berarti dari semua ulasan yang telah Bu Yati sampaikan, kami rasa Bu Yati sudah sangat siap ya untuk melaksanakan kegiatan observasi kelas pada hari Kamis besok tanggal 22 Februari 2024. Dan juga baiklah Bu Yati, nanti ketika Bu Yati melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10E2, kami nanti akan melakukan pencatatan terkait
dengan sasaran-sasaran yang ingin kita capai pada saat kegiatan supervisi akademik. Dan kami juga nanti akan menginformasikan kepada Bu Yati bahwasanya setelah kegiatan observasi kelas masih ada satu rangkaian di kegiatan supervisi akademik kita, yaitu percakapan pasca observasi, yang mana untuk percakapan pasca observasi ini nanti akan dihadiri langsung oleh pengajar praktik kami Bu Yati, yaitu Ibu Irayanti. Nanti untuk waktunya insya Allah akan kita lakukan pada saat PI 5 nanti Bu Yati. Oke Bu Yati, terima kasih banyak. Rasanya sudah sangat panjang lebar pembicaraan kita dalam kegiatan percakapan pra-observasi ini. Kira-kira untuk kegiatan yang telah kita lakukan ini Bu Yati, apa hal menarik yang kira-kira Bu Yati temukan dalam percakapan yang telah kita lakukan ini? Oke, Bu. Hal menarik yang didapatkan saat kita pembicaraan pra-observasi ini, Bu, Yati mendapatkan gambaran secara jelas mulai dari tujuan, area pengembangan, strategi pembelajaran. Jadi lebih terarah nanti Yatinya ketika melakukan observasi dengan Ibu. Yati lebih jelas dalam mengembangkan modul ajar yang Yati rancang sebelumnya. Baiklah Bu Yati, rasanya mungkin dari apa yang menjadi target pembelajaran kita hari ini sudah tercapai Bu Yati. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang telah Bu Yati berikan. Mudah-mudahan kegiatan observasi kelas yang akan kita laksanakan pada hari Kamis besok tanggal 22 Februari 2024 diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hormat, gerak, tegak, berdoa dimulai.
Ada yang bahagia, ada yang baik, yang lain? Oh, berarti Sianisa sekarang sangat bahagia karena tadi dia PH mendapatkan nilai 100. Berarti tadi sebelum belajar dengan ibu belajar apa tadi? Sejarah. Berarti tadi PH? Ya. Apakah cuma Anissa yang dapat nilai 100? Ada lagi yang lain? Ya. Siapa? Saya. Berarti bahagia juga kan? Bahagia. Ya, berarti sekarang ibu lihat sangat bahagia untuk kita mulai belajar matematika ya. Ya. Ya, sebelum masuk dulu ke materi kita sekarang, ibu mau tanya apa materi kita minggu lalu? Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Persamaan? Persamaan apa yang lain ada yang masih ingat? Belum buka buku kita ada lagi. Apa materi kita minggu lalu? Persamaan? Persamaan linear 3? Nah, materi kita minggu lalu ialah persamaan linear 3 variabel. Berarti kita mengenal bentuk umum yang menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Ada yang masih ingat seperti apa bentuknya itu? Seperti apa contohnya persamaan linear 3 variabel? Ya, bisa? Coba, dua mata tangan yang bisa. Supaya masih ingat. Coba sekali lagi kita tanya. X, Y, Z. Nah, X ditambah Y ditambah Z sama dengan. Nah, masih ingat anak ibu materi minggu lalu? X ditambah Y ditambah Z atau 3X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 15. Nah, berarti minggu lalu kita menentukan berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Itu materi kita minggu lalu. Ya. Nah, sebelum lanjut ke materi sekarang, ibu mau tanya dulu. Apakah anak ibu sudah paham dengan materi kita minggu lalu? Sudah, berarti menentukan nilai Y dan Z sudah paham? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita masuk materi baru. Materi kita hari ini masih berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Cuma kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu kan menjelaskan langsung 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 15. Kalau sekarang kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, pernah nggak anak ibu pergi ke restoran cepat saji? Apa contohnya? Salah satu contoh restoran cepat saji. Apa? McD yang lain. Ya, McD itu McDonald yang lain apa lagi? KFC, McD, Pizza Hut. Nah, kalau ada yang pernah ke sana, apa yang pernah Anda lihat di waktu pemesanan makanan tersebut? Beberapa menu. Nah, beberapa menu tersebut apa aja yang terdiri di sana, rincian di sana? Ada harga, ada jenis makanan. Pernah nggak ibu melihat misalkan satu paket makanan harganya sekian, cuma satu paket itu terdiri dari 3 jenis makanan? Pernah lihat? Pernah? Misalkan paket satu terdiri dari burger, apa lagi? Nah, minuman, kentang goreng, harganya 50.000 paket 1, paket 2. Begitu juga, cuma nanti lebihnya ada kentang 2, AMD 2, harganya pun berbeda. Nah, jadi kaitan materi kita dengan paket makanan tersebut ialah nanti kita bisa menentukan. Misalkan satu paket 1, 2, 3, misalkan ada Farel bagi KFC, Rizky, Anissa. Farel memesan paket 1, Rizky memesan paket 2, Nisa memesan paket 3. Nanti dari ketiga-tiganya nanti kita bisa menentukan berapa harga satu dari kentang, satu dari burger, dan satu dari minuman. Ya, paham ya ibu? Materi kita hari ini sudah terjelas gambaran materi kita hari ini. Sudah?
kelompok. Nah, anak ibu nanti kebagi terdiri dari 5 kelompok. Nanti ibu sebutkan namanya siapa yang kelompok 1. Nah, urutannya kelompok 1 di sini 2, 3, 4 dan 5, agak ke tengah sedikit. Nah, nanti di kelompok itu anak ibu bekerja sama, berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Ibu kasih LKPD nomor kerja. Nanti ada beberapa halaman kita bahas secara bersama, atau nanti kalau ada yang nggak paham silahkan. Nah, ibu kasih waktu 20 menit dalam mengerjakan LKPD. Kalau sudah nanti anak ibu presentasi ke depan kelas. Nanti kalau yang presentasi ke depan kelas itu ibu ajak aja kelompoknya yang mana. Siapa itu? Agus, Febrian Andika, Samudra, Diva Yunita, Anissa, Kamila, dan Raffi Mardian. Silakan langsung berdiri kelompok 1, ambil posisi di sini. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kelompok 2, Aldian, Arkan, Iksan, Salwa, Feby, Rehan, Alif, dan Farid. Silakan ambil posisi di tengahnya langsung. Susun meja. Untuk kelompok 3, Java, Eza, Rahmat, Antoni, Laura, Jinda, dan Rifa. Langsung ambil posisi di sini. Untuk kelompok 4, Muhammad Rizky, Muhammad Ikhlas, Rafli, Selota, Madonna, dan Samudra. Langsung ambil sini. 5, Farel, Fatir, Natolib, Sri Dewi, Rizky Maulana, dan Zafira. Langsung bikin kelompok sini. Berarti anak ibu sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok ini dibagi sesuai dengan hasil pembelajaran anak ibu yang sebelumnya. Jadi tolong diskusikan sebenar-benar diskusi dengan teman kelompoknya ya nak. Ya. Nah ini nanti ibu bagikan LKPD 1 per kelompok. Yang masing-masing kelompok sudah dapatkan LKPD? Sudah. Coba dilihat dulu halaman pertama. Halaman pertama silakan anak ibu isi nama kelompoknya kelompok berapa, siapa anggotanya ke bawah. Nah silakan isi nanti. Setelah itu, nah nanti isi nanti Mas Karan. Dan kalian buka halaman kedua lagi. Buka halaman kedua. Apa isi halaman kedua? Apakah pernah kamu melihat brosur seperti di bawah? Nah, apakah kamu pernah melihat brosur seperti gambar di bawah ini? Nah, seperti yang ibu jelaskan di awal tadi, apa itu isinya? Apa isi brosurnya? Promo. Nah, promo paket makanan yang ada di restoran cepat saji. Nah, anak ibu nanti diminta mengamati gambar atau brosur yang ada di lembar tersebut. Silakan anak ibu amati apa yang dapat anak ibu simpulkan dari brosur tersebut. Nah, silakan isi nanti di kotak warna kuning di sampingnya. Nah, coba balik lagi ke halaman ketiga. Di halaman ketiga apa isinya? Nah, mari mencoba. Berarti anak ibu mulai lagi bekerja. Nah, dari permasalahan di atas, ketika anak ibu dapat tuh mengamati dari brosurnya. Nah, dari brosur tersebut kan itu brosur yang kehidupan sehari kita. Nah, nanti kita ubah ke dalam model matematika. Cara mengubahnya silakan isi tabel yang warna orange. Itu ada keterangan paket 1 untuk burger, variabel apa untuk burger?
Dan Ibu? Ya, kalau udah, coba lihat lagi kotak di bawahnya. Kotak di bawahnya itu, karena Ibu sudah bisa lagi menuliskan ke model matematikanya setelah dari tabel, tulis lagi di bawah. Ada satu Ibu contohkan di sana untuk pakai satu, pakai dua, pakai tiga, silakan Ibu amati nanti diskusi nanti dengan teman-teman kelompok isi nanti ya. Ya, belakang nanti kita menyelesaikan seperti yang kemarin. Yang kemarin kita menyelesaikan dengan metode apa? Dengan metode apa bersama dengan 3 paragraf kemarin kita selesaikan eliminasi dan substitusi. Nah, kalau Ibu sudah mendapatkan model matematika dari brosur ini, nanti Ibu bisa menyelesaikan seperti kita menyelesaikan minggu lalu. Paham Ibu? Sampai nanti yang Ibu simpulkan itu halaman akhir. Yang nanti yang Ibu bikin berapa karena Ibu dapatkan harga 1 burger, 1 kentang dan 1 minuman. Ya? Nah Ibu paham untuk kerjanya untuk KPD? Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu selama 20 menit. Dikerjakan tanpa bersuara dan berdiskusi dengan teman-teman. Ya?
3 sama Laura kelompok 2, Anthony, Jaka, sama Rikal kelompok 4. Udah. Sama bergerak. Bantu teman-temannya mengerjakan kelompoknya. Kali silang. Yang Coca-Cola ada? Ya, yang Coca-Cola ada. Ya, kelompok 3 udah selesai bantu kelompok yang lain. Udah, bagaimana kelompok lain rumah kerjanya? Udah mulai terisi dengan dibantu kelompok 3? Berarti kita mulai paham dengan yang dijelaskan kelompok 3? Kalau udah, kelompok 3 silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 3 silakan kembali ke kelompoknya. Nah, bagaimana lain sudah selesai semua pembelajaran KPD setelah dibantu di kelompok 3 tadi? Gimana? Mulai pusing, mulai mumet atau mulai sibuk? Oh ya, sebelum presentasi ke depan kita relax dulu. Nanti ada ibu kasih musik relax, karena ibu cukup tundukkan kepala dan pejamkan mata. Oke? Buka mata, bukan berarti tidur ya.
kami untuk halaman 3 burger dipakai 1 dipakai 1 di peringkat kedua dan di peringkat 1 dengan harga 60.000. Kedua burger kedua dengan 1 dengan 2 harga 60.000. Dipakai 3 burger 3 kentang 10 dengan harga 30.000. Dan burger sama dengan X kita sama dengan Y memang sama dengan Z. Berikan dua bentuk persamaan. Untuk persamaan 1 X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Persamaan 2 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 60.000. Untuk persamaan 3 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 10.000. Angka berikutnya adalah menggunakan metode eliminasi dan akan kita eliminasi adalah persamaan 1 dan 3. Dan pada hasil 4X kembali sebenarnya 10.000. Setelah ini lalu kita selanjutnya kita eliminasi per 4 dan 5. Kita eliminasi bersama per 4 dan 5.
Jadi hasil diskusi kami adalah harga burger adalah 115.000, harga kentang 170.000, dan harga minuman 350.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila orang salah kata atau kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3.
dan bersama lainnya 3 parabel yang kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ikut pelajarannya, karena Ibu paham semua dengan apa yang dijelaskan hari ini? Paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Paham? Kalau paham, ada nggak yang bisa naik satu orang yang menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada? Nggak bisa? Ada yang bisa? Ya bisa? Bisa? Silakan bisa? Ya, jadi pembelajaran kita hari ini ialah sistem kesamaan linear 3 variabel di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tahu berapa harga satuan barang. Bahwa andaikan kita belinya satu paket terdiri dari beberapa jenis barang cuma dengan satu harga. Jadi kita bisa tahu berapa harga satu jenis barang dalam paket tersebut. Ya, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin tanya dulu, ada nggak yang ingin disampaikan sebelum Ibu menutup pelajaran? Bu, Apa tuh? saya mengucapkan terima kasih atas telah memberikan ilmu materi baru pada hari ini. Oke. Berarti orang menyampaikan terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk Ibu nantinya. Amin. Sebelum untuk pelajaran, nah itu materi kita hari ini sistem persamaannya 3 variabel dalam kehidupan sehari. Jadi untuk materi kita minggu depan ketidaksamaan linear 2 variabel. Jadi silakan dibuka buku di rumah sebelum nanti kita belajar dari materi tentang ketidaksamaan linear 2 variabel. Nah, untuk tugas silakan dibuka buku buku paket halaman 50 nomor 1 sampai nomor 5. Dan untuk kita hari ini dan sekian pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Astuti SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, pada siang hari ini saya ditemani oleh 2 orang rekan guru. Yang pertama itu adalah Ibu Suryati dan yang kedua Ibu Irayanti selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan wawancara pasca observasi kelas yang telah kami laksanakan bersama Ibu Suryati pada Kamis 22 Februari 2024 kemarin. Apa kabarnya Bu Yati? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Yati. Pada hari Kamis kemarin tanggal 22 Februari 2024 Bu Yati telah bersedia untuk dilakukan kegiatan supervisi akademik, telah bersedia untuk melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas 10 E2. Dari kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan Bu Yati, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Yati pada saat kita melaksanakan supervisi akademik? Baik Bu. Setelah Yati melakukan supervisi akademik dengan Bu Mira, Yati merasakan banyak hal Bu, mulai dari senang, pengalaman baru, hal-hal yang baru banyak yang Yati dapatkan Bu. Dari sebelumnya Yati mengajar yang hanya biasa, tapi setelah dari bimbingan dari Ibu ada beberapa saran dari Ibu untuk pengembangan modul ajar, Yati lebih banyak tahu, Yati lebih banyak menemukan hal yang baru dalam mengajar. Iya,
Alhamdulillah ya Bu Yati, ternyata praktik baik yang kita lakukan itu memang memberikan dampak positif baik bagi Bu Yati maupun bagi pembelajaran kita di kelasnya. Kemudian Bu Yati, sebelum ini kita juga telah melakukan perbincangan pra-observasi Bu Yati. Kira-kira dari rencana awal kita terhadap area pengembangan yang ingin Bu Yati laksanakan nanti pada saat observasi supervisi di kelas, kira-kira apakah seluruh area pengembangan yang Bu Yati rencanakan itu semuanya terlaksana pada kegiatan supervisi akademik kemarin? Di bidang area pengembangan alhamdulillah tercapai Bu, cuman pada saat aspek sikap untuk bekerja sama mungkin agak kurang Bu, dikarenakan di dalam satu kelompok tuh Yati membagi anggotanya agak terlalu banyak, jadi mereka untuk dalam bekerja sama mungkin agak kurang. Jadi untuk kedepannya mungkin itu akan Yati perbaiki dan akan Yati pelajari. Iya. Kira-kira Bu Yati berdasarkan dari kekurangan yang Bu Yati sampaikan tadi Bu Yati, untuk rencana Bu Yati ke depannya terkait untuk mengantisipasi kendala-kendala yang Bu Yati temukan tadi, kira-kira apa yang akan menjadi tindak lanjut Bu Yati untuk merancang pembelajaran berikutnya? Untuk merancang pembelajaran berikutnya, mungkin untuk kalau Yati menggunakan metode diskusi kelompok lagi, mungkin Yati akan bagi kelompok itu, anggota per kelompok itu tidak sebanyak yang kemarin. Jadi nanti mereka itu bekerja lebih fokus, lebih dalam misalkan kemarin ada 6 orang, mungkin ya dipersingkat atau diperkecil jadi 3 atau 4 orang. Iya, mungkin memang ya tepat sekali ya Bu Yati, ketika kita telah membagi anak-anak kita menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan mungkin kesiapan belajarnya ataupun gaya belajar anak. Kita juga perlu mempertimbangkan jumlah dari anggota kelompok kita. Mungkin untuk kita matematika 5 orang atau 6 orang itu mungkin masih dalam kategori besar ya Bu Yati. Mungkin seperti saran Bu Yati tadi akan diperkecil nanti untuk jumlah anggota kelompok pada pertemuan berikutnya. Kira-kira Bu Yati, kalau menurut Bu Yati apa nih yang menyebabkan selain dari jumlah anggota kelompok yang terlalu besar, kira-kira apa nih yang menyebabkan kurangnya aktivitas anak, umpan balik dari anak terhadap kegiatan diskusi kelompok yang dilakukan? Yang kurang dari yang kemarin? Iya. Kalau yang kemarin itu mungkin kalau masih agak kurang itu cuman ice breaking mungkin kurang. Iya. Ice breaking itu lupa kemarin melakukannya, jadi mungkin karena hari kita siang Bu, jadi umpan baliknya agak kurang, jadi tadi itu apalagi bekerja kelompok dalam jumlah banyak, mungkin yang diadakan cuma 3 atau 4 orang, yang lain mungkin nggak terlalu bekerja sama. Ya, berarti untuk mengembalikan suasana yang lebih kondusif bagi anak-anak kita, memang rasanya kita perlu memberikan ice breaking ya Bu Yati, apalagi untuk matematika, karena mulai dari awal pembelajaran sampai akhir kepala anak kita mungkin sangat panas dengan angka-angka ataupun hitungan-hitungan. Baiklah Bu Yati, kira-kira dengan menganalisa apa rencana yang telah Bu Yati susun, bagaimana pelaksanaannya, kemudian Bu Yati telah mengetahui tantangan ataupun halangan-halangan hambatan yang Bu Yati temui ketika melaksanakan supervisi akademik, kira-kira apa rencana Bu Yati ke depannya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Yati lakukan untuk selanjutnya? Kalau untuk selanjutnya Bu, mungkin Yati akan tetap memakai yang seperti kemarin, mulai dari apalagi Yati belum ada sebelumnya kayak memberikan peserta didik itu dalam belajarnya itu waktu jeda Bu, untuk relax. Nah mungkin ditambahannya kalau kayak untuk pertemuan berikutnya sama kayak kemarin, kalau ada diskusi kelompok untuk jumlah anggotanya diperkecil, ada lagi untuk awal sebelum belajar itu kita ice breaking, nanti pertengahan belajar kita pakai relax. Kita menanyakan bagaimana perasaan siswa itu sebelum mulai belajar, apakah mereka senang, sedih, atau bagaimana. Iya, itu yang sangat penting sekali Bu Yati. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita memang harus mengetahui bagaimana perasaan dari anak-anak kita, sehingga nanti ketika anak-anak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Bu Yati, kita telah terlebih dahulu memahami bagaimana kondisi psikis dari anak-anak kita. Kira-kira kalau menurut Bu Yati, dari rencana ke depan yang telah Bu Yati sampaikan, kapan nih akan Bu Yati aktualisasikan di dalam kelas nantinya? Kalau Yati lihat kondisi sekarang, mungkin karena mau dekat Ramadan, mungkin bisa Yati terapkan itu setelah bulan Ramadan. Berarti nanti akan lebih kondusif kegiatan ini, akan Bu Yati laksanakan
ketika kita telah selesai kegiatan bulan Ramadan, libur nanti Ramadan, ya. libur pasca Lebaran ya Bu Yati, insya Allah pada bulan April berarti ya Bu Iya, Yati. Bu, bulan April. Baiklah Bu Yati, mungkin hanya ini yang bisa kita berbincangkan pada kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan Bu Yati pengalaman-pengalaman yang Bu Yati dapatkan pada saat kita melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian ada observasi di kelas, kemudian pra-observasi dan pasca-observasi ini memberikan pengalaman yang luar biasa pada Bu Yati, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi perbaikan ke depannya dalam merancang ataupun melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sama-sama, Yati. Bu Yati juga mengucapkan terima kasih kembali karena Iya. ada banyak ilmu yang dikasih sama Yati Iya. daripada Yati yang aja sebelumnya. Setelah Ibu kasih tahu jadi ada banyak perubahan. Ya, sama-sama Bu Yati, mudah-mudahan ini memberikan amal ibadah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bu Wira? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Tapi pada pendampingan individu kali ini, praktek baik yang Bu Wira lakukan selama 1 bulan belakangnya apa saja Bu Wira? Iya, sesuai dengan materi yang sudah didapatkan dalam LMS Ibu, terutama untuk modul 2.1, 2.2 dan 2.3 Ibu, maka salah satu praktik baik yang telah diimbaskan kepada rekan sejawat yaitu tentang penyusunan modul ajar yang berdiferensiasi dan implementasi kompetensi sosial emosional yang dimuat dalam modul ajar. Bagaimana dengan rekan sejawat sendiri, bersedia atau kendala? Iya, alhamdulillah Ibu, untuk praktik baik ini memang diimbaskan karena Wira guru matematika, maka yang paling dekat memang diimbaskan kepada guru matematika. Salah satunya tadi adalah Bu Zuriati, Bu. Beliau juga guru matematika, telah diimbaskan untuk modul ajar berdiferensiasi, implementasi KSE, dan kemudian juga sudah dipraktekkan dalam kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu. Nanti Bu Zuriati sendiri berkesan, berkenan gitu ya. Iya. Ada kendala nggak untuk? Kalau untuk penerapannya Ibu, alhamdulillah itu sudah sangat jauh dari yang pernah Ira lakukan di kelas bersama Ibu. Karena pada waktu itu ketika Ira melaksanakan teknik stop itu memang tidak ada musik instrumental ya Bu. Kemarin Bu Zuriati mungkin muda, kemudian inisiatifnya juga ada Ibu, dicarinya, diputarnya musik instrumental gitu. Nah, walaupun mungkin himbauan dari awal cuma kita mengajarkan ini ya teknik stop, yang ini yang perlu kita lakukan pada saat situasi pembelajaran kita sudah mulai tegang dirasakan oleh anak-anak, maka untuk mengembalikan suasana hati dan pikiran anak, maka kita lakukan metode stop ini untuk mengembalikan anak pada posisi energiknya gitu. Luar biasa ya tetap melakukan pengimbasan, Iya. terutama yang satu Mata pelajaran terdekat itu. Iya. Dan harapannya nanti kan misalnya rekan sejawat sudah merasakan Iya. manfaat positifnya gitu. Nanti dari rekan sejawat itu bisa lagi mengimbaskan ke rekan yang lainnya gitu. Iya, Bu. Bukan berarti Bu Wira tidak mengimbaskan lagi, Bu Wira kan bisa lagi jaring lagi ke yang lainnya sehingga nanti bisa secara maksimal tuh pembelajaran yang berpihak pada murid, KSE-nya masuk, berdiferensinya dapat gitu kan, sehingga yang kurikulum merdeka itu benar-benar apa namanya itu hidup gitu ya di setiap kelas tuh, bukan hanya guru penggerak saja, bukan hanya di CGP guru penggeraknya, tapi seluruh guru itu menikmati ternyata pembelajaran yang menyenangkan, akhirnya dapat bagi anak itu sehingga berkesan. Iya. Oke Bu Wira, luar biasa, berarti tetap semangat ya. Terima kasih banyak sudah tetap berbagi praktek baik ke rekan sejawat. Mudah-mudahan tidak putus di jalan juga, tetap konsisten sampai nanti sehingga benar-benar berdampak lah terhadap pendidikan, khususnya di sekolah kita dulu. Iya. Mungkin hanya ini yang dapat kita perbincangkan dalam kegiatan pasca observasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan dari serangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah kami lakukan, mulai dari kegiatan pra observasi,
observasi kelas dan juga perbincangan pasca observasi memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan kemajuan untuk pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.